Oke, ketemu lagi sama gue Mas Antoku. Kali ini gue akan memulai video berseri tentang penggunaan Google Drive, khususnya adalah Google Form. Di sini nanti ada beberapa video yang gue bagi jadi beberapa video, dan tiap video akan mempunyai langkah-langkah tertentu yang nantinya akan bisa melengkapi secara keseluruhan. Nah, nanti di dalam video ini, pertama gue mau ngasih tahu dulu, memberikan tutorial tentang membuat form sederhana dulu. Berikutnya lagi, gue akan mengoptimalkan form itu, khususnya dengan menggunakan semacam add-on yang ada, ya, yang nanti akan gue gunakan adalah add-on tentang form limiter, yang ini digunakan nanti untuk bisa membatasi sebuah form itu aktif entah berdasarkan waktu atau berdasarkan jumlah respon atau jumlah isian. Terus berikutnya lagi, gue mau menjelaskan juga penggunaan add-on dari Google Form ini, khususnya untuk merging, ya, menggabungkan antara dua dokumen. Jadi gini, sebenarnya add-on ini fungsinya seperti kayak autoresponder. Nah, tapi autoresponder ini bisa kita modifikasi untuk kita gunakan dalam mendukung kita seperti misalnya seorang mengisi form, terus setelah selesai dia akan mendapatkan sebuah dokumen atau sebuah respon yang kita setting sedemikian rupa sehingga nanti bisa kita gunakan untuk sebagai bukti atau sebagai petunjuk selanjutnya dan lain-lainnya. Nah, itu add-on-nya namanya AutoCred. Nah, jadi seenggaknya di sini nanti gue mau mengoptimalkan Google Form ini dengan dua add-on, yaitu pertama AutoCred, yang kedua adalah Form Limiter. Oke, nah kita sekarang yang paling dibutuhkan di dalam membuat Google Form atau di dalam Google Drive secara umumnya adalah email dari Google yang namanya Gmail. Nah, Gmail ini tidak perlu kalian buat sendiri atau buat baru maksud saya, tapi bisa kalian menggunakan Gmail yang kalian punya, ya. Jadi gue mau ngasih contoh dulu. Ini pertama kali gue sudah menyiapkan email. Nah, kita lihat di layar, kita ketik saja drive.google.com, ya. Oke, berikutnya saya akan menggunakan email yang sudah gue buat. Ini emailnya. Terus masukkan passwordnya. Yes, kita akan masuk ke Google Drive, ya. Seperti ini. Pertama, di sini biar lebih baik dalam pengorganisasian, ya. Di dalam form ini biasanya gue akan membuat sebuah folder baru. Nah, ini adalah tampilan dari Google Drive, ya. Gue mau bikin folder, di sini ada tombol new folder. Misalnya gue mau bikin formulir, namanya foldernya, ya. Formulir. Oke, create. Oke, ini sudah tercipta satu folder namanya formulir. Kita bisa masuk ke situ. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat lagi, sebenarnya di sini kita bisa membuat sesuatu yang baru, itu bisa mengupload sebuah file, bisa mengupload sebuah folder. Google Doc ini seperti kayak Microsoft Word, Google Sheet seperti Excel, Slide ini seperti PowerPoint. Nah, kita akan membuat sekarang form baru. Nah, di sini kita tinggal tekan New, More, ya, Google Form. Klik. Nah, Google Form ini sangat populer sekali karena praktis dan gratis, ya, dan ini bisa mendukung untuk beberapa pekerjaan, bahkan bisa digunakan untuk membuat seperti kayak ujian dan lainnya, ya. Nah, di sini kira-kira tampilan pertamanya seperti ini. Nah, gue mau bikin form misalnya absen perkuliahan. Nah, ini bisa digunakan oleh dosen. Nah, tentunya pertama
gue mau buat judulnya dulu, misalnya form presensi perkuliahan. Di sini bisa form description ini opsional, bisa kalian tambahkan semacam penjelasan umumnya, juga bisa dibuat sebuah syarat-syaratnya tertentu misalnya gitu. Nah, misalnya di sini form ini merupakan pencatatan kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Tuh, ya. Nah, di sini kita akan membuat form untuk elemen form pertama. Kita misalnya nama mahasiswa. Nah, di sini tipe dari form ini apa? Apakah jawaban singkat atau sebuah paragraf? Jadi paragraf ini lebih kepada bahwa isiannya itu nanti berupa paragraf ya. Multiple choice, kita bisa memilih lebih daripada satu pilihan. Checkbox, yaitu pemilihan tapi dengan sistem check. Drop down seperti combo box gitu. File upload adalah jika ini adalah sebuah file yang diupload. Nanti untuk file diupload kita akan pembahasan sendiri, atau linear scale, skala linear, multiple grid ini, dan macam-macam, atau date time bisa. Karena ini nama, kita menggunakan short answer aja. Nah, kalau ini sebuah form isian ini wajib diisi, maka di sini kita harus rubah require-nya, kita aktifkan. Artinya form ini wajib diisi, ya, kolom ini atau wajib diisi. Terus kita bisa juga menambahkan sebuah deskripsi apa petunjuk pengisian ini. Bisa menggunakan diaktifkan di sini description ya. Kita masukkan sini, masukkan nama lengkap Anda misalnya. Oke. Berikutnya lagi, isian berikutnya lagi misalnya kita tambahkan add question. Di sini kita masukkan misalnya NIM. Nah, NIM ini berupa angka ya. Di sini kita bisa juga menggunakan gambar, nanti di sini bisa upload gambarnya. Kita masih sama dengan short answer, tapi kita batasi ini. Apakah NIM ini angka, murni angka, atau kita jadikan teks? Kalau teks itu kan bisa angka juga. Kalau gua biasanya NIM ini walaupun isinya angka, tapi gua akan jadikan teks. Nah, seperti ini. Ini juga wajib diisi. Nah, berikutnya lagi, misalnya gue bikin pertanyaan berikutnya lagi, misalnya program studi misalnya. Program studi. Nah, di sini program studi ini kan sifatnya sudah tertentu ya. Jadi dia memilihnya adalah tunggal. Artinya begini, saat memilih program studi adalah tidak ada satu mahasiswa prodinya dua, tidak ada gitu. Nah, di sini kita menggunakan, kalau gue biasanya menggunakan drop down. Nah, kita masukkan pilihannya apa? Misalnya teknik informatika, teknik informatika. Terus misalnya sistem informasi, misalnya, terus ini misalnya manajemen informatika, terus misalnya komputerisasi akuntansi. Di sini teknik komputer misalnya. Oke. Misalnya ini prodinya yang ada, ini wajib diisi juga, tinggal di ini require-nya diaktifkan. Terus kita bisa tambahkan sebuah deskripsi di sini, misalnya pilih program studi Anda. Oke. Bisa juga ini kalau kalian bisa semacam kayak kondisi, misalnya kalau milih ini kelempar kemana, milih ini kelempar kemana. Nah, kalau shuffle option order ini, daftar ini shuffle, jadi munculnya akan acak, tidak harus urut seperti ini. Nah, ini bisa digunakan buat kalian kalau membuat sebuah pertanyaan pilihan ganda. Nah, jadi nanti yang akan muncul di setiap orang akan berbeda-beda. Yang yang misalnya jawaban A itu tidak harus yang ini, bisa di shuffle jadi acak gitu. Oke. Berikutnya lagi, ini sudah NIM nama sana. Sekarang kita akan coba buat misalnya tanggal perkuliahan. Nah, ini. Nah, oke, tanggal perkuliahan. Nah, ini karena tanggal dia bisa menggunakan date. Nah, ini sini seperti ini. Nah, di sini kita menjadi pertanyaan wajib, kita bisa aktifkan ini. Terus apakah di sini kita melibatkan jam? Kalau gue biasanya gue tambahkan, jadi tanggal dan jam berapa. Nah, kita klikin aja include sini. Nah, di sini petunjuknya adalah untuk memilih tanggal inilah
bulan, tanggal, tahun ya. Nah, untuk memudahkan petunjuk bahwa isiannya itu terus tanggal, bulan, tahun, maka di sini kita deskripsinya kita tuliskan. Format tanggal adalah bulan, tanggal, tahun. Nah, begini. Ya. Oke, berikutnya lagi biasanya kalau gue tambahkan di sini adalah pertemuan. Nah, pertemuan berapa nih perkuliahan, pertemuan keberapa? Gue bikin drop down saja. Misalnya session 1. Gue selalu ini akan gue edit setiap pertemuan. Gue nggak masukkan session 2, 3, dan seterusnya pilihan ini. Kenapa? Kalau kita masukkan langsung sessionnya berapa sekaligus, nanti bisa digunakan oleh mahasiswa untuk absen berulang-ulang dengan session yang berbeda-beda. Nah, ini gue hindari seperti ini. Nah, jadi ini langsung require, ya, wajib diisi. Terakhir biasanya mahasiswa harus masukkan email yang ada. Emailnya mereka. Jadi gue tuliskan alamat email. Nah, email ini bentuknya adalah short answer, ya. Terus ini wajib diisi. Terus gue mau mengaktifkan validasinya. Karena apa? Isinya harus berupa format email. Maka di sini gue rubah menjadi teks dan kontennya adalah email. Nah, ini nanti kalau kita ada mahasiswa ngetik email salah formatnya tidak akan bisa diterima, ya. Nah, ini poin yang mungkin bisa ditambahkan yang lain lagi, misalnya ruang berapa dan macam-macam. Kalau misalnya ini, kalau gue singkat gini. Nah, ini sebenarnya formnya sudah bisa kita lihat, bisa menggunakan ini nih, form review. Nah, seperti ini adalah hasil dari form tadi. Perhatikan yang bertanda bintang adalah require atau wajib diisi. Nah, ini seperti ini. Nah, ini perhatikan AM, PM-nya ini karena berkaitan dengan nanti misalnya jam 9 pagi, 9 malam nih. Nah, ini pilihannya seperti ini. Kalau prodi tadi, kalau kita lihat, nah seperti ini pilihannya. Ya, ini sudah bisa dipublish kepada yang akan mengisi, ya, begitu. Oke. Ini untuk membuat. Jadi gini, setiap isian yang dimasukkan, jadi misalnya setiap orang mengisi form itu akan tersimpan dalam sebuah table atau sheet yang nantinya ada dalam Google Sheet. Nah, ini seperti kayak database-nya gitu ya. Nah, ini bisa kita klik di sini, maka dia akan ada nama filenya. Nah, yang berikutnya lagi untuk mendapatkan daftar yang nanti isian sebuah form itu, kita respon ini kita klik di sini, create spreadsheet. Nah, spreadsheet di sini adalah sebuah sheet seperti Excel, ya, mirip Excel, sangat mirip sama Excel, yang digunakan berisi nanti adalah data daftar yang sudah mengisi form data-data tadi. Kita create saja, maka otomatis kita akan membuat sebuah sheet baru, ya, seperti ini. Nah, perhatikan, misalnya gue mau mencoba apakah yang gue isikan itu masuk apa enggak. Nih, ingat yang tadi kita sudah preview ya. Kita masukkan misalnya Doble Kencono. NIM-nya 90. Oke. Terus program studi misalnya TI. Tanggal kuliah, nah, gue bikin tanggal 7, jamnya misalnya jam 9 pagi. Ya. Jam 9. Nah, gini. Terus pertemuan pertama, alamat emailnya misalnya gue masukkan ini aja dah. Oke. Sudah semua. Submit. Selesai. Ya. Nah, kita lihat di sheet tadi. Apakah sudah masuk yang saya isikan tadi? Ternyata masuk. Ini. Seperti ini. Ya. Gitu. Nah, ini adalah contoh form yang kita buat tadi, dari mulai membuat sampai kita mempunyai daftar respon atau data yang diisikan oleh seorang mahasiswa misalnya untuk absen, dan juga ini. Nah, sekarang sebenarnya untuk membagikan form ini agar orang lain bisa
mengisi form, kita mengaktifkan ini linknya. Jadi kita akan mendapatkan linknya. Caranya dengan kita klik tombol send. Di sini kita bisa kirimkan emailnya ke email tertentu kalau kita mau, atau kalau kita berupa link, kita tinggal klik yang ini. Nah, ini ada linknya. Biar tidak terlalu panjang, kalau biasanya gua akan klik shorten URL. Nah, ini. Nah, ini gue copy, tik. Nah, ini gue kirimkan ke mahasiswa. Jadi gue tuliskan, silahkan absen online melalui link di bawah ini. Maka kalau orang mahasiswa mengklik, maka akan masuk ke form yang tadi, yang sudah kita buat tadi, seperti ini tadi. Oke, sebagai tambahan untuk variasi dari Google Form ini, bisa kalian menggunakan misalnya nih temanya ini mau dibuat yang seperti apa gitu. Misalnya kita bisa klik dari custom theme ini. Nah, kita juga bisa membuat header di sini, memilih header di sini misalnya. Ini kita choose, kita bisa menggunakan gambar-gambar yang sudah ada di sini disediakan gitu ya. Misalnya gue pilih salah satu aja ya, misalnya ini. Terus kita insert, maka kita akan muncul di sini. Nah, kalau kalian mau bikin sendiri bisa nih, tampil atasnya ini kita bisa bukan memilih theme tapi upload. Nah, sarannya adalah untuk ukuran header ini adalah 1600 kali 400 pixel. Jadi gue ulangi lagi, 1600 kali 400 pixel ya. Itu nanti diupload ya. Harus sesuai itu, kalau kan kalau sesuai nanti akan pas seperti yang ada di sini ya. Temanya, warnanya bisa kita ganti, misalnya ini kan yang ini ya. Kita bisa pakai ini atau ini. Bisa, silahkan bisa dipilih. Kalau mungkin kita sesuaikan dengan header, kita bisa pakai yang ini. Background colornya ini kan seperti ini. Nah, kita bisa pilih yang lain juga bisa, atau seperti ini. Nah, font style juga kita bisa pilih mau yang mana, mau formal seperti ini, atau basic yang standar tadi, atau mau yang nyambung-nyambung gitu mungkin seperti ini bisa juga. Tapi kayaknya norak kalau begitu ya. Kita pakai basic saja. Oke, ini udah selesai seperti ini untuk tampilan ininya. Nah, berikutnya lagi kita juga bisa untuk membuat sebuah mengcustom sebuah pesan ya. Misalnya begini, kita bisa dengan seperti ini. Nah, ini kita bisa, kalau misalnya kita collect email address, jadi kita bisa mengumpulkan email di sini. Terus kita juga bisa membatasi bahwa seseorang itu hanya sekali ngisi ya, sekali ngisi. Nah, ini tentunya berdasarkan email ya gitu. Atau orang bisa juga mengedit setelah mensubmit. Nah, itu. Atau yang lainnya, ini bisa kalian pilih yang mana yang paling sesuai. Nah, di sini juga kita bisa membuat sebuah atau show progress bar. Jadi seperti kayak ada bar yang progress yang menunjukkan proses pengisiannya tadi. Shuffle question order. Nah, ini sangat berguna. Kita bisa checklist seperti ini kalau kita gunakan bahwa form ini merupakan sebuah soal ujian yang misalnya pilihan ganda dan lain-lainnya. Jadi nanti pada saat diisi oleh orang yang mengerjakan ujian itu, antara orang satu dengan yang lain tidak akan sama. Misalnya nomor 1 si A dengan nomor 1 si B akan berbeda soalnya, karena di shuffle, diacak ya. Nah, ini juga bisa mengedit confirmation message di sini. Nah, misalnya ini kan aslinya your response has been recorded. Ini bisa kita ganti. Misalnya kita ganti terima kasih sudah mengisi form, misalnya ya, kita begini aja, mengisi form. Terus bisa silakan misalnya ya, silakan buka email Anda misalnya untuk proses selanjutnya, misalnya begini.
Ini bisa panjang ya, bisa berisi sebuah instruksi selanjutnya dan macam-macam. Quiz, ini kalau kita bawa ini merupakan sebuah quiz ya. Di sini nanti ada maze question ya, kalau misalnya jawaban-jawaban salah dan lainnya. Kita tinggal save saja. Maka nanti ini akan berefek pada saat kita akan coba di form, pengisian form. Misalnya aku coba ya. Misalnya ini tadi ya, atau sorry nggak usah ini deh, ini saja preview. Kita isi misalnya nama mahasiswa, kita coba Amir Kurus misalnya, terus NIM-nya gue isi saja ya, yang penting ada aja kan. Oke, program studi misalnya aku pilih SI, ujiannya hari ini jam 19.30 misalnya, berarti ini AM. Terus pertemuan pertama, alamat emailnya misalnya ini. Oke, submit. Perhatikan, ini sudah berubah ya. Setelah kita mengisi tulisannya terima kasih sudah mengisi form, silahkan buka email Anda untuk proses selanjutnya. Ini karena tadi sudah mengganti, kita ganti di bagian sini tadi. Yes, seperti ini ya. Oke. Variasi untuk Google Form ya. Bisa juga form itu jika panjang kita bisa bagi menjadi beberapa section ya, bagian-bagian. Jadi misalnya bagian pertama, kedua, ketiga. Jadi nanti setiap bagian akan ada tombol next selanjutnya gitu ya. Seperti itu. Bisa juga kita menambahkan gambar, video juga bisa di sini. Jadi sangat variatif, bisa digunakan sesuai dengan keinginan kita, kebutuhan kita sendiri. Tadi yang kita masukkan tadi apakah sudah masuk? Oh, ternyata sudah masuk di sini. Jadi tidak perlu sebenarnya kita mencatat tanggal pengisian karena otomatis dia akan ada timestamp ini yang menunjukkan tanggal dan jam pada saat form itu diisikan. Oke, ini adalah variasi dari Google Form yang tadi ya. Oke. Itu kira-kira tentang pembuatan form sederhana, dan ini belum gue kombinasikan dengan add-on yang bisa mendukung. Oke, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya tentang Google Form ini.